Selamat pagi semua peserta webinar, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gita selaku host pada acara webinar ini. Di sini saya bersama Bapak Joseph William Wijaya, Bapak Eka Ariswan selaku moderator kita pada webinar hari ini, dan juga narasumber kita hari ini Bapak Pandu Andika Priambodo selaku Head of Project Management and Business di PT Barun Biondi William. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama saling sharing dari narasumber kita pada hari ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu di keadaan pandemi ini. Webinar Tekno kali ini mengusung tema mulai digitalisasi BPR dan koperasi sesuai regulasi pemerintah. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan mempersilahkan Bapak Eka Ariswan selaku moderator untuk memimpin acara pada hari ini. Halo Bapak Eka Ariswan, untuk waktunya saya persilahkan. Halo Mbak Gita, terima kasih ya Mbak Gita atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Eka Ariswan. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu Bapak dan Ibu-Ibu sekalian peserta dalam acara webinar kita pagi hari ini. Nah, sesuai dengan temanya, tema TikTok kita pagi hari ini mengusung tema mulai digitalisasi BPR dan koperasi sesuai regulasi dari pemerintah. Nah, pasti Bapak dan Ibu sekalian akan punya banyak mendapatkan ilmu ya Bapak dan Ibu sekalian, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang BPR dan koperasi, karena pasti pada bingung nih gimana ya caranya supaya BPR saya atau koperasi yang kita punya bisa lebih maju nih, caranya seperti apa. Nah, di Tech Talk yang kedua ini kita akan mengusung trik and tips-nya gimana caranya supaya koperasi dan BPR Bapak Ibu sekalian bisa lebih maju, tapi tentunya sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Jadi kita tidak diam-diam, tapi kita ngikutin nih, memperkuat bahwa kita maju dengan regulasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya bisa mempersilahkan kepada Pak Pandu selaku pemberi materi untuk webinar kita pagi ini. Mungkin Pak Pandu bisa dimulai ya Pak Pandu ya. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Pandu. Silahkan Pak Pandu. Ya, oke. Terima kasih Ariswan atas kesempatannya ya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur ya saya panjatkan kepada Tuhan bahwa hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing beberapa hal berkaitan dengan transformasi digital pada BPR dan koperasi di Indonesia, di tempat kita semua ini ya. Mungkin supaya tidak berlama-lama waktu, saya mungkin langsung saja dengan materi yang sudah sempat saya persiapkan. Jadi tema kali ini seperti yang tadi Ariswan sudah sampaikan bahwa bagaimana sih mulai digitalisasi atau transformasi digital pada BPR dan koperasi mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini OJK maupun Bank Indonesia. Di mana kemajuan teknologi di zaman sekarang memang sangat cepat, sehingga agenda yang saya mau bawakan sebetulnya dari transformasi digital itu apa sih yang bisa kita dapatkan, apa sih yang perlu kita rubah dari instansi Bapak dan Ibu, baik dari sisi BPR, koperasi maupun kita sebagai pelaku industrinya ya. Lalu harus kita rubah, apa yang harus kita lakukan, apa sih manfaatnya baik dari sisi instansi maupun dari sisi customer kita, customer basis kita ya. Kita perlu tahu apa yang kita perlu tahu dari sisi regulasinya. Kira-kira apa saja sih yang kita perlu aware bahwa hal-hal tersebut harus dilaksanakan dan dilakukan. Tips bahwa bagaimana sih memastikan secara gambaran besar atau big picture-nya, apakah instansi kita itu sudah mampu atau sudah bisa untuk lari ke
transformasi digital atau tidak seperti itu. Mungkin secara gambaran besar nanti kita akan bahas dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu ya. Oke. Di latar belakang dari kegiatan hari ini atau tema hari ini adalah di mana transformasi digital pada era perbankan 4.0 ini memang membuat kita semua harus melakukan perubahan-perubahan mengikuti teknologi-teknologi terbaru dan perkembangan zaman. Jadi sebagai penyedia jasa teknologi, kami melihat bahwa digitalisasi di industri perbankan sudah banyak bergerak ya dari beberapa tahun yang lalu, sejalan dengan munculnya teknologi terbaru yang ada di sekarang-sekarang ini gitu. Perlahan namun pasti bank, Bapak Ibu atau instansi koperasi keuangan Bapak dan Ibu diwajibkan dan harus mengadopsi teknologi digital dimulai dari hal-hal yang paling kecil dari sisi operasional di internal bank atau koperasi ya, sampai harus ke model bisnis bank atau instansi tersebut sehingga secara perkembangan zaman bisa mengikuti dan mengikuti juga daya persaingan di masing-masing industrinya ya. Seperti itu ya. Nah, alasan yang mendasari bahwa kenapa sih kita harus melakukan perubahan tersebut gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang teknologi sudah semakin maju. Jadi alasan yang pertama adalah perubahan ekspektasi konsumen terhadap produk dan layanan perbankan di masa-masa sekarang ini. Jadi secara umum, seiring berkembangnya teknologi informasi, kita sebagai generasi Z ini ya, pasti mempunyai ekspektasi yang sudah sangat berbeda dengan zaman orang tua kita ya, di mana suatu produk dan layanan yang mengarah pada produk dan layanan yang pasti kalau kita pengennya mudah, apa-apa cepat gitu ya, dan personalize-nya mudah gitu ya, dan mengikuti tren yang sekarang ada di zaman sekarang begitu ya. Dan yang pasti dari sisi needs yang pertama itu konsumen kita atau adik-adik kita ya, mungkin seangkatan saya juga gitu, hendak memiliki kemudahan untuk membandingkan kualitas dan membanding-bandingkan lah ya dengan institusi lain atau mungkin dengan aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Yang pasti kemudahan dan kecepatan itu yang pertama kali diincar sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua, kenapa kita perlu berubah dari sisi bertransformasi ya dari tradisional menjadi digitalized, pemanfaatan data, di mana pemanfaatan data untuk instansi ya, baik bank ataupun koperasi itu bisa menjadikan daya peningkatan kualitas produk, di mana sebetulnya data-data transaksi atau behavior dari klien-klien atau nasabah kita, customer basis kita itu sebetulnya bisa kita olah jika memang kita sudah melakukan transformasi digital. Data yang kita olah tersebut itu bisa juga untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan kita dari sisi bank maupun koperasi. Nah, pemanfaatan data ini pasti harus dalam volume yang sangat besar atau dikenal sebagai big data, mampu memberikan informasi yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk menciptakan banyak peluang dan memunculkan jenis-jenis atau produk-produk dan kategori bisnis baru untuk koperasi dan BPR dari tempat Bapak dan Ibu ya, atau untuk instansi-instansi Bapak dan Ibu. Nah, alasan yang ketiga sebetulnya di zaman sekarang banyak bermunculan kemitraan baru ya, di mana banyak startup atau fintech yang berseliweran di zaman sekarang ini sehingga perkembangan teknologi mengharuskan kita untuk merangkul dan membuat sebuah ekosistem baru yang pastinya bersifat digitalisasi gitu ya. Di mana sebetulnya bank atau koperasi itu menjadi salah satu pemain dalam ekosistem tersebut dan justru pemain inti sebetulnya, di mana kemitraan bank dapat melakukan kemitraan atau kerjasama dengan fintech maupun perusahaan-perusahaan startup terbaru yang bisa memberikan peluang kepada banknya ya, kepada tempat Bapak dan Ibu untuk mendapatkan konsumen baru dan memanfaatkan inovasi mitra tersebut ya, ataupun dari si fintech tersebut, dan juga bisa memperoleh akses data yang baik untuk perkembangan produk-produk layanan di perbankan di tempat Bapak dan Ibu.
Lalu yang alasan keempat, perubahan model operasional dari sisi perubahan operasional bisnis ya. Perkembangan teknologi informasi disertai dengan perubahan perilaku konsumen ya pasti akan memaksa banknya untuk melakukan transformasi digital. Jadi sebetulnya yang keempat ini karena behavior dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbangun dengan adanya digitalisasi dan teknologi yang sangat dekat dengan kami, gitu ya, dengan generasi Z, sehingga memaksa pasti bank untuk melakukan peningkatan dan transformasi digital. Ya, jadi sebenarnya dari latar belakang kenapa harus ada perubahan seperti dari agenda saya yang pertama ya Pak, Bapak Ibu, bahwa perubahan itu terjadi apalagi di era evolusi industri 4.0 ini, perbankan 4.0, terjadi karena perubahan ekspektasi dari konsumen, dan itu harus kita sadari bahwa memang pergerakannya sudah berubah, kebutuhan dari zaman Bapak Ibu nenek kakek kita sampai ke zaman anak-anak muda zaman sekarang itu sudah berubah. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas produk dan layanan ya, menggunakan big data tersebut ya, kita bisa enhance produk kita sesuai dengan behavior dan data yang sudah kita punya ya dari behavior transaksi tentu saja. Lalu yang ketiga, kemunculan mitra itu bukan menjadi sebuah threat, namun sebetulnya menjadikan sebuah peluang untuk kita sebagai pelaku industri perbankan ya, untuk bisa menambah dan memajukan dalam proses transformasi digital tersebut. Lalu yang terakhir ya, perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digital ini yang sangat mandatori, mendasari, bahwa Bapak dan Ibu dari sisi BPR dan koperasi ya wajib dan menjadi sebuah keharusan sebetulnya untuk melakukan perkembangan. Ya. Nah, dari perkembangan tersebut sebetulnya banyak manfaat yang bisa kita dapat. Mungkin setelah ini saya akan lari ke slide berikutnya, di mana apa sih sebenarnya secara garis besar mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya apa keuntungannya sebetulnya. Mungkin saya hanya akan merimain kembali bahwa keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa didapatkan sebetulnya ya dari transformasi digital tersebut. Ya. Ya, yang pasti di sini saya mencatat ada sekitar 5 item yang memang menjadi manfaat untuk Bapak dan Ibu di instansi ya, atau bank maupun koperasi. Di mana yang pasti yang pertama cost efisiensi, di mana secara proses bisnis itu akan mereduce cost Bapak dan Ibu dari sisi operasional matters ya. Walaupun memang untuk mengadakan transformasi digital pasti ada cost yang dikeluarkan. Namun kalau kita tarik dalam jangka kurun waktu panjang, pasti secara cost jauh lebih efektif dan efisien ya. Lalu yang kedua, pasti menambah value dan daya saing produk. Dari tadi ya, dari behavior itu kita bisa leverage atau kita bisa enhance produk-produk kita, di mana produk yang kita bisa generate sesuai dengan kebiasaan dan pattern atau mungkin bahkan dengan karakteristik dari masing-masing nasabah dan anggota Bapak dan Ibu. Seperti itu. Lalu yang ketiga, menambah keakuratan data. Ini bagian dari nomor 2 juga sebenarnya sama ya. Jadi menambah keakuratan data dan jangkauan. Jadi dari kolaborasi dan transformasi digital ini sebetulnya bisa menjangkau lebih banyak ya aspek yang bisa digarap sebetulnya, Bu. Menyambung dengan dari jangkauan tersebut, sebetulnya dengan transformasi digital, bank dan koperasi menjadi tumpuan atau menjadi centralized penggerak ekosistem digital, di mana bank dan instansi koperasi mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk menjadi centralized ekosistem digital. Nanti mungkin akan saya bahas lebih detail di slide berikutnya sebetulnya. Dan yang pasti jika kita menerapkan transformasi digital secara pencatatan, audit trail, itu
itu akan lebih teratur dan sangat sistematis. Sehingga pasti dari sisi Bapak dan Ibu akan merasakan gimana perubahan dan transformasi digital di area Bapak dan Ibu ya, di tempat Bapak dan Ibu bekerja sebetulnya seperti itu. Oke. Ya, ini yang seperti tadi saya sampaikan sebenarnya bank dan koperasi mampu menjadi centralized ekosistem digital di mana sebetulnya gambaran besarnya Bapak Ibu, bank nanti bisa mempunyai sebuah super app di mana super app ini pasti melakukan perlu adanya kolaborasi ya Bapak dan Ibu ya. Bahwa kita juga sama-sama tahu bahwa di area BPR pasti mempunyai keterbatasan, ada beberapa keterbatasan yang membatasi pergerakan-pergerakan BPR ataupun koperasi, namun dengan kolaborasi dengan sesama institusi keuangan ataupun dengan non institusi keuangan dalam arti fintech lainnya seperti itu ya Bapak Ibu, bank dan koperasi mampu menjadi ya centralized dan membuka ekosistem digital sesuai dengan arahan dari OJK maupun dari Kementerian Koperasi, di mana kalau saya mengutip dari Kementerian Koperasi, koperasi diwajibkan menjadi salah satu ekosistem atau salah satu jalur utama untuk membantu UMKM semakin maju dan berkembang. Artinya ada kesamaan kalau kami lihat dari best practice yang selama ini kami lakukan, ada kesamaan pattern antara BPR dan koperasi di mana tujuan utamanya adalah ya membangun ekosistem untuk memajukan UMKM di sekitarnya dan untuk memajukan area tempat Bapak dan Ibu berada ya di sisi BPR maupun koperasinya. Itu. Nah, materi ini saya ambil dari referensi saya dari Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan dari OJK yang sudah dikeluarkan di tahun ini ya kalau saya nggak salah ya. Saya ambil dari sana. Nah, dari sisi nasabah sebetulnya banyak yang bisa didapat, yang pasti fleksibel, di mana jika sudah menjadi sudah menaungi ekosistem yang seperti saya sebutkan tadi di awal. Ya, dari nasabah ada 4 hal yang memang sebetulnya secara high level kita bisa sampaikan, di mana pasti fleksibel, freedom, efisiensi, dan organize. Di mana fleksibel, freedom, dan efisiensi ini jika memang ekosistem itu sudah terbangun, sudah pasti melalui channel Bapak dan Ibu, itu nasabah Bapak bisa merasakan hal yang serupa seperti yang ada di bank-bank umum lainnya gitu, di mana BPR mampu mengembangkan dengan kolaborasi dengan beberapa fintech maupun instansi yang sejenis seperti itu ya, guna mempertajam dan mempercepat proses transformasi digital tersebut. Sehingga ekosistemnya terbangun, nasabah pun juga akan merasakan hal yang sangat nyata di dalam kehidupannya ya. Itu. Nah, dari sisi tadi kita sudah bicara mengenai kenapa kita perlu berubah, apa yang menyebabkan kita perlu berubah, terus kira-kira manfaat yang tadi saya sempat sampaikan, di mana sebetulnya mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui manfaat tersebut, mungkin saya hanya merimain kembali dan mencoba untuk memberikan informasi bahwa manfaat untuk Bapak, untuk instansi BPR dan koperasi ini begitu luar biasa besarnya, yang seperti saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, yang sekarang memang harus diketahui adalah fundamentalnya, baseline-nya, di mana apa saja sih kira-kira regulasi yang diperlukan gitu ya, dan perizinan-perizinan. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke area sini, saya akan disclaimer sedikit bahwa apa yang kami sampaikan memang bagian dari best practice yang sudah kita lakukan selama ini. Mungkin jika memang ada beberapa kesalahan atau beberapa yang kurang tepat, mungkin bisa dilengkapi dengan adanya tech talk yang kita adakan secara rutin berikutnya ya. Seperti itu. Ya. Berdasarkan pengalaman kita dan best practice, di mana regulasi perizinan ini sebetulnya ya ada 2 hal ya, pasti OJK dan BI. Mungkin kalau untuk koperasi
ada satu field lagi Kementerian Koperasi supaya dia terdaftar ya di Kementerian Koperasinya. Tapi memang jika memang sudah bermain di area digital, sudah pasti akan bersentuhan dengan OJK dan BI ya secara tidak langsung, walaupun teman-teman di koperasi sedikit gray area ya, sedikit gray area dari pengalaman kita ya Bapak Ibu. Nah, kalau dari sisi OJK sebetulnya untuk BPR, saya mungkin mengutip dari Peraturan OJK nomor 12 dari POJK 03 2016 ya, di mana tentang kegiatan usaha. Dari sisi BPR memang dibagi menjadi 3 kategori ya, di mana BPRKU 1 itu dengan aset tertentu ya, dengan aset kurang dari 15 miliar, BPRKU 2 itu dengan aset sampai dengan kurang 50 miliar, dan BPRKU 3 itu di atas 50 miliar, di mana dari sisi peraturan OJK ini sudah membatasi kegiatan-kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan sesuai dengan status BPRKU tersebut ya, yang kita lihat dari POJK ini ya. Jadi memang seperti jika memang dari sisi Bapak dan Ibu hendak paling gampang ya, hendak implementasi mobile banking gitu misalnya, mobile apps untuk BPR dan koperasi Bapak dan Ibu. Oke. Jadi memang harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan dari OJK ini ya. Kalau mobile banking secara best practice itu sudah tercatat di BPRKU 2, di mana kegiatan usaha yang dibolehkan adalah salah satunya ya pengadaan penerbitan kartu debit atau mempunyai sebuah kartu. Dan jika memang nanti Bapak dan Ibu sudah di BPRKU 2, berarti secara teknis sudah memungkinkan untuk melakukan transformasi, salah satunya dengan menyediakan kartu debit ke nasabah Bapak dan Ibu, dan juga menerbitkan uang elektronik atau mobile banking, sebetulnya seperti itu ya pendekatannya. Sorry, saya keliru. Jadi untuk yang BPRKU 2 itu untuk penerbitan kartu debit. Lalu untuk yang BPRKU 3 secara teknis mobile banking bisa dilakukan dengan catatan Bapak dan Ibu sudah masuk ke BPRKU 3, di mana di sini tercatat bahwa jika sudah modal inti mendekati paling tidak di atas 50 miliar, maka Bapak dan Ibu mampu melakukan kegiatan penyedia layanan electronic banking ya, seperti SMS maupun mobile banking. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya ke electronic banking atau mobile banking paling gampang, pengalaman kita itu dari BI dan OJK memang menetapkan beberapa peraturan terlebih dahulu ya. Contohnya kalau misalnya BPR itu pengalaman kita Bapak Ibu untuk bisa punya mobile banking itu dia harus ada beberapa step ya. Salah satunya menyediakan laku pandai ya. Kalau electronic banking ya, electronic banking kan nggak cuma mobile banking tapi ada juga internet banking. Jadi mobile bankingnya sudah up, untuk bisa punya internet banking yaitu harus ada aplikasi laku pandai yang disarankan oleh OJK ya. Baru setelah laku pandainya implementasi, baru dari sisi internet banking baru bisa diajukan untuk prosesnya seperti itu. Berikutnya ada juga surat edaran nomor 16 ya tentang perkreditan rakyat. Mungkin ini regulasi dan perizinan yang memang kita coba highlight ya, dimana kalau untuk BI untuk izin APMK dan mobile bankingnya juga kita sertakan di sini Bapak Ibu. Nah, mungkin setelah ini saya mau coba share terkait bagaimana kita mengajukan proses perizinan ini di Bank Indonesia ya. Nah, berdasarkan pengalaman kita sebelumnya bahwa di masa pandemi ini untuk mengajukan memang harus melalui sebuah aplikasi e-licensingnya dari Bank Indonesia. Nah, saya mengutip dari websitenya Bank Indonesia di mana tahap pemrosesan izin bagi calon penyelenggara jasa sistem pembayaran harus melalui e-licensing ini ya. Kebetulan waktu itu kami juga mendaftar sebagai software penunjang
di mana penunjang perbankan. Namun memang melalui prosesnya seperti ini Bapak Ibu, jadi kita daftar ke e-licensing, kita berikan maksudnya mau ngapain sih di sana ya, untuk permohonan konsultasi lebih awal gitu ya. Jadi nanti kita input kebutuhan kita apa yang mau kita lakukan. Nah, nanti dari situ akan ada feedback dari orang Bank Indonesia ya, melalui email maupun melalui update dari aplikasi tersebut ya, dari licensing tersebut. Kalau kami kebetulan sampai di di kontak langsung sih kebetulan ya. Mungkin case-nya berbeda-beda ya, bisa saja langsung dari email atau application, atau kalau seperti kami kita di kontak langsung dan kita bisa melakukan mediasi lah pada saat itu. Mediasi, kita bisa tanya jawab langsung, sehingga kebutuhannya apa seperti itu ya. Bagaimana memastikan bahwa secara prinsip apakah tempat instansi Bapak dan Ibu dari BPR dan Koperasi itu sudah bisa sejauh apa sih untuk bertransformasi ke digital ya? Ya Kak, saya mengutip kembali dari cetak buku biru transformasi digital yang diterbitkan oleh OJK, di mana untuk internal assessment ini ada beberapa aspek sebetulnya yang perlu dilihat atau ditelaah lebih dalam lagi ya, di mana yang pasti pertama, apakah di tempat Bapak Ibu itu sudah menerapkan data protection, di mana data protection ini yang nantinya mampu menjadikan keamanan data untuk nasabah-nasabah dan customer Bapak dan Ibu ya, pada saat onboarding ataupun pada saat melakukan proses transaksi. Dan yang terakhir itu adalah manajemen datanya, data governance-nya seperti apa, apakah sudah rapi atau sudah mengikuti standar-standar yang memang dianjurkan, misalnya seperti itu ya. Oke, lalu yang kedua terkait teknologi. Jadi yang pasti kalau teknologi sangat tricky sebetulnya Bapak dan Ibu ya, di mana yang pasti pertama kita apakah kondisi existing sekarang kita itu tata kelola IT-nya seperti apa? Apakah memungkinkan untuk di enhance secara sistematisnya, arsitektur teknologinya juga perlu diperhatikan, dan yang terakhir adalah emerging tool teknologi ya. Emerging teknologi ini maksudnya adalah sebuah aplikasi yang sudah supported terkait Open API ataupun machine learning ya. Ya basically untuk proses merging dan integrasi ke beberapa tempat lah, untuk memudahkan, bahasanya mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga, selain kita bicara terkait keamanan data, teknologi, yang pasti adalah manajemen risiko ya. Manajemen risiko pasti sangat fundamental, baik dari sisi OJK dan BI, di mana IT risk management dan cyber security itu pasti menjadi momok dan satu hal yang harus dikedepankan ya, sebetulnya di area transformasi digital, karena kendaraannya digital ya, harus dibuat aman, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu ya. Dan yang terakhir adalah tatanan institusi, di mana culture, organization design, dan tim dari Bapak dan Ibu sejauh apa tim dari Bapak dan Ibu bisa mengakomodir, dan sejauh apa culture atau organisasi desainnya Bapak dan Ibu sudah bisa untuk melakukan transformasi digital, karena keempat hal ini sebetulnya menjadi fundamental dan menjadi baseline dari assessment yang harus dilakukan. Nah, saya juga mengutip lagi dari buku cetak biru OJK, di mana rata-rata tingkat kematangan digital bank di Indonesia itu sebetulnya sudah cukup baik, di angka di atas kurang lebih ya secara rata-rata 50%. Jadi hasil tersebut sebenarnya mencerminkan kolaborasi dan customer di Indonesia itu sudah cukup memadai, walaupun belum optimal dalam di garis bawahi seperti itu ya Bapak dan Ibu, di referensi yang saya ambil. Namun demikian,
penilaian tingkat kematangan digital rata-rata bank di Indonesia itu pada dimensi manajemen resiko dan tatanan institusi masih berada di bawah 50%. Jadi hasil dari research yang dilakukan OJK secara kemampuan dan keinginan untuk melakukan upgrade transformasi digital itu sudah cukup matang. Namun dari sisi manajemen tatanan institusi tadi yang saya sampaikan itu memang masih mungkin sedikit terburu-buru sehingga secara kesiapan tidak terlalu rapi untuk mendukung dan menyokong kemajuan teknologi tersebut ya, atau transformasi digital. Nah, jadi sebetulnya dari hasil tersebut menunjukkan bahwa strategi digitalisasi perbankan yang diikuti dan diadopsi oleh rekan-rekan dan para bapak dan ibu ya, pemain pelaku industri itu sudah sangat baik. Namun memang dari sisi manajemen risikonya saja yang perlu digarisbawahi. Ya, seperti itu. Ya, mungkin saya akan coba summary-kan dari paparan yang saya sampaikan hari ini. Jadi saya hendak mengutip satu kali lagi dari Pak Heru Kristiana dari salah satu buku yang dia terbitkan. Beliau adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, di mana transformasi digital menuntut perbankan untuk mengubah pola pengelolaan dan operasional yang dilakukan. Jadi pergeseran dari konsep tradisional untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka, melakukan penataan ulang baik dari sisi jaringan distribusi, transaksi, maupun digital channel. Dalam hal ini lebih spesifik ke mobile apps dan penggunaan perangkat perbankan elektronik terkini dalam upaya peningkatan customer experience, end-to-end digital solution. Begitu menurut beliau. Jadi dari saya, dengan memanfaatkan momentum transformasi digital dan dukungan beberapa faktor pendorong seperti arah kebijakan OJK, kalau mungkin dari buku catatan biru seperti itu ya, buku cetak biru ini, arah kebijakan OJK dari 2022 sampai 25 ini itu memang mendorong percepatan transformasi digital perbankan di Indonesia. Dan yang kedua, kita juga didukung oleh digital behavior dari generasi Z, generasi adik-adik kita, di mana hampir 90% dari waktu, tidak melulu maksudnya bermain ya Bapak Ibu, maksudnya kegiatan mereka sehari-hari 90% selalu dengan dan melibatkan teknologi di dalam kegiatan mereka. Sehingga dengan momentum transformasi digital dan beberapa faktor seperti inilah sebetulnya saatnya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, mungkin dari hal-hal yang kecil seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Namun dari perubahan-perubahan tersebut perlu disiapkan juga terkait beberapa concern di mana keamanan data, kebocoran data, perlindungan data, dan pertukaran pada saat pertukaran data pribadi nasabah itu harus dijaga. Risiko strategi IT di mana penyalahgunaan teknologi dan risiko pihak ketiga misalnya itu menjadi faktor yang cukup menjadi concern dari sisi OJK dan Bank Indonesia. Kesiapan organisasi dan regulasi juga pun harus dihadapi. Jadi memang perkembangan teknologi ini pasti harus diawasi dan dijagain oleh regulator-regulator kita. Mungkin hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada hal-hal yang kurang tepat atau kurang nyaman atau dari saya ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi langsung ke Mas Aris. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu. Kalau saya lihat dari presentasi yang Pak Pandu berikan ini menarik sekali Pak Pandu ya, bahwa efek dari digitalisasi ini memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah, apalagi terutama buat kita nih orang-orang yang mungkin di pedalaman nih Pak. Kalau zaman dulu kan kita kalau mau buka rekening ke bank itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kita harus pagi-pagi nih pergi ke bank, takut ngantri gitu kan ya. Udah ngantri, terus kita harus datang ke banknya, terus ngisi persyaratan ini itu, kemudian baru kita punya rekeningnya. Nah, kalau dari digitalisasi ini saya kayak dapat banyak manfaat nih Pak Pandu.
Nah, saya nggak lagi nih ke bank pagi-pagi nunggu. Saya cukup download aplikasi digital bank, misalnya kayak Blue atau Jago gitu. Saya nggak perlu lagi ngantri. Saya tinggal buka aplikasinya, saya buka dari situ gitu. Jadi selain digitalisasi ini membuat kita selaku masyarakat umum muda juga ya efisiensi ya Pak ya. Maksudnya Betul, betul. bagi Betul. bank juga mereka nggak perlu lagi buka kantor cabang untuk mengambil atau menjemput nasabah. Betul. Biasanya kalau Betul. kalau setahu saya Pak Pandu ya, kalau misalnya BPR itu kan mereka cuma di satu provinsi Pak ya. Jadi kalau misalnya Betul, dibatasi oleh wilayah ya. provinsi itu kan nasabahnya harus datang ke, misalnya nih saya ambil contoh, misalnya ada BPR yang ada di Riau nih misalnya. Nah, BPR Riau ini kan cuma bisa bergerak di Riau-nya aja nih. Nah, ketika ternyata ada pasar, ada nasabah yang calon nasabah yang ada di luar provinsi Riau, itu agak susah Pak ya. Nah, mungkin dengan adanya aplikasi, dengan adanya digitalisasi banknya ini, itu si BPR yang ada di Riau itu nggak perlu buka cabang nih, nggak perlu buka kantor gitu kan ya Pak ya. Cukup Ya, betul. dia digitalisasi. Mungkin dari sisi aplikasi mobile banking, nanti dia bisa marketingin di media sosial dengan mungkin dengan uh, promosi bunga atau sebagainya. Nah, jadi nasabah yang dari luar bisa gitu Pak ya. Berarti benar-benar kayak Ya, menguntungkan betul. buat kedua belah pihak. Dari sisi banknya dia lebih efisien, hemat, buat kitanya juga apalagi ya, buat nasabahnya juga Betul. lebih enak gitu Pak ya. Ya. Sangat, Sebetulnya memang begini Ariswan, kesempatan atau peluang yang bisa didapatkan oleh rekan-rekan atau pelaku industri koperasi dan BPR sebenarnya sangat besar sekali ya. Salah satunya itu hanya salah satu contoh sebetulnya yang tadi kamu sampaikan ke kita ya, ke saya, bahwa cukup aplikasi aja, kita nggak perlu datang lagi ke mana namanya, dari sisi nasabah ya, kita nggak perlu datang lagi capek-capek antri dan lain-lain ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dari sisi banknya pun juga mempunyai apa ya, keuntungan di mana tidak perlu jauh-jauh atau merogoh kocek kembali untuk membuka sebuah cabang, karena dengan satu aplikasi tersebut mampu menjangkau nasabah-nasabah di tempat-tempat lain ya, atau di cabang-cabang yang seharusnya ada, tidak perlu hanya tinggal diwakili oleh satu buah aplikasi tersebut kan. Nah, salah satunya yang tadi ingin saya highlight sebetulnya, dengan adanya transformasi digital sebetulnya ya, jika dari sisi bank atau koperasinya mampu untuk apa namanya, merangkul UMKM di sekitarnya, itu akan menjadi sebuah ekosistem yang begitu luar biasa. Seperti yang tadi di slide saya, bahwa sebuah bank itu sebetulnya mempunyai kapasitas untuk menjadi sebuah atau membuatkan sebuah super app di mana bank atau koperasi itu bisa menjadi centralized, minimal untuk daerah mereka terlebih dahulu, walaupun belum langsung jumping ke nasional ya, seperti itu. nanti Bapak dan Ibu sekalian ada menunya di bawah, itu ada menu Q&A. Bapak dan Ibu bisa ketikkan pertanyaannya di situ. Nanti akan kita coba bantu menjawabnya. Nah, Pak Pandu, ya, ini kan sebenarnya kalau kita lihat tuh pemerintah memang sebenarnya sudah mendukung sekali Pak Pandu ya untuk digitalisasi ini ya. Terlihat dari yang udah dikeluarkan dari buku biru atau sebagainya, yang buku cetak biru ya, betul. Dari OJK memang gambaran besarnya itu untuk 2021 sampai ke 2025, di mana dari pihak OJK sendiri pun juga memang mereka sudah memikirkan, bahkan sebetulnya sampai tadi di data yang tadi saya sampaikan, di mana rata-rata tingkat kematangan digital itu sebetulnya mereka sudah buatin framework untuk melakukan analisa, bahkan untuk melakukan assessment internal dari sisi regulatori ya. Dan itu nanti akan disampaikan ke, berarti memang udah bukan iya, ke banknya, manual lagi ya Pak Pandu ya. Betul. Zamannya itu pihak bank atau pihak koperasi menjemput nasabah ke daerah pelosok, bawa buku, bawa apa gitu Pak ya. Tapi cukup ya udah kita letakin aja satu buah platform yang nasabah bisa unduh semua, mereka bisa nikmati fasilitas banking tanpa harus perlu ke banking gitu Pak Pandu ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Pandu, ini sangat bermanfaat sekali, terutama buat saya sih sebagai bukan ini ya, saya bukan bekerja di bank atau di apa, tapi saya sebagai masyarakat itu merasakan sekali tuh
nikmatnya, merasakan sekali manfaatnya. Dengan digitalisasi ini saya bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau dulu saya harus ke counter buat beli pulsa segala macam, sekarang saya di tangan saya, maksudnya saya bisa melakukan kegiatan banking itu di tangan saya gitu, tanpa perlu ke bank, tanpa perlu ke ATM, tuh saya Betul. dari tangan gitu, dimanapun, kapanpun gitu ya Pak Pandu ya. Ya. Oke. Bahkan Mungkin nggak cuman pulsa aja sih, bahkan sampai menjangkau ke pariwisata juga bisa ya, selama tadi itu catatannya selama ekosistemnya terbentuk, di mana antara UMKM atau pelaku bisnis di daerah sekitarnya ya bisa dirangkul oleh bank atau koperasi, dan centralize-nya itu sih sebetulnya ya. oke. Berarti kalau misalnya seperti itu Pak, digitalisasi ini tidak terpatok pada si banknya aja Pak ya, bisa jadi ke nasabahnya tadi seperti yang Bapak bilang, UMKM segala macam Pak ya. Betul. Berarti cangkupannya luas Pak ya untuk si digitalisasi ini sebenarnya ya. Betul. Karena yang saya baca dari baik dari OJK maupun dari Kementerian Koperasi, sebetulnya mereka punya benang merah di mana ujungnya membuat sebuah ekosistem di mana bank atau koperasi itu sebagai centralized usaha atau centralized ekosistemnya untuk merangkul dan memajukan UMKM. Kalau dari sisi koperasi memang disebutkan koperasi itu menjadi jembatan dan tumbuhan untuk pengembangan UMKM di daerah-daerah seperti itu, Van. Oke, mungkin saya ambil contoh kali Pak ya. Let's say misalnya saya menjadi anggota di koperasi, salah satu koperasi misalnya Pak ya. Nah, saya misalnya ini punya usaha gitu Pak. Nah, cuman saya bingung nih mau masarkannya. Nah, mungkin maksudnya digitalisasi itu bisa membantu saya sebagai anggota yang nggak ngerti teknologi itu, dibantu sama si pihak koperasinya itu Pak ya, untuk memasarkan produk saya, terus jual belinya mungkin gitu Pak ya. Bisa ke arah situ Pak ya. Betul. Oke, wah ini menarik sekali Pak Pandu. Semoga ada Betul. sesi Ini selanjutnya, memang karena jujur kan memang sekarang itu emang era-era digital gitu Pak ya. Kalau misalnya kita ngedip sedikit aja udah ada inovasi baru, ngedip lagi ada inovasi baru. Begitu cepat memang gitu. sangat cepat ya, Sangat cepat. Jadi kayak kalau misalnya saya nggak update tuh ya saingan saya itu bukan orang-orang lokal lagi gitu Pak. Maksudnya untuk yang banknya ini ya, saingannya itu misalnya kayak BPR. BPR kan seprovinsi misalnya. Saingan saya itu sebenarnya bukan orang BPR lagi, orang-orang yang di provinsi, malah bisa dari luar gitu Pak ya. Jadi orang luar tuh bisa menjangkau seharusnya ini tempat saya gitu dengan digitalisasi ini. Persaingannya besar sekali Pak ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Pandu. Mungkin teman-teman sekalian ini ada pertanyaan sih, sebenarnya untuk apa sih TikTok ini kita adain gitu ya? Untuk apa sih sebenarnya seminar ini? Gunanya apa gitu? Kemudian kalau udah seminar, terus next step-nya seperti apa gitu? Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa ngobrol ke Pak Joseph kali, Pak Joseph ya. Bagaimana kelanjutan dari si webinar kita ini gitu? Arahnya kemana sih gitu? Kenapa sih kita harus digitalisasi? Maksudnya apa gitu? Mungkin Pak Joseph bisa dibantu jawab. Pak Joseph, kami persilakan waktu dan tempatnya ya Pak Joseph ya. Silakan Pak Joseph. Terima kasih Van. Terima kasih kepada rekan-rekan Pandu dan Ivan. Sangat bersyukur dan terima kasih untuk semua rekan-rekan baik dari BPR dan koperasi ataupun semua perusahaan dan konsultan yang sangat antusias ya bergabung di acara Tech Talk pada pagi hari ini. Jadi Tech Talk ini memang adalah event dari kami yang kedua, di mana kami ingin memberikan perlengkapan informasi, knowledge, dan hal-hal yang baik dan hal-hal yang penting buat teman-teman yang berada di koperasi ataupun BPR. Dan tentunya event ini boleh dihadiri oleh siapa saja, tapi terutama juga oleh mungkin IT manager institusi bank atau koperasi, pimpinan-pimpinan BPR dan koperasi, dan teman-teman lain yang mempunyai interest. Nah, kita melakukan event ini tentu saja secara rutin, kita menargetkan setiap 1-2 bulan sekali, dan tentunya materi dan narasumber yang kita akan ajak tentunya adalah narasumber dan materi yang relevan untuk rekan-rekan semua. Nah, kemudian dari sini berikutnya apa? Sebenarnya kami sedang bersama-sama berpartner dengan sebuah media company untuk mengadakan sebuah
pergerakan baru, yaitu komunitas. Kita sedang ingin membentuk komunitas bprgodigital.com dan koperasi godigital.com. Jadi kami mengundang untuk rekan-rekan, Bapak Ibu, untuk bisa nanti bergabung bersama kami di komunitas ini. Jika Bapak Ibu adalah datang dari BPR, Bapak Ibu boleh bergabung di bprgodigital.com. Atau kalau dari koperasi, tentu saja di koperasi-godigital.com. Nah, di sini nanti kita akan mempunyai wadah untuk bisa saling melengkapi, saling membangun, dan juga kami pun memberikan banyak informasi seputar teknologi, seputar digital, dan informasi lainnya yang relevan. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, Bapak Ibu juga ingin bergabung bersama kami, Bapak Ibu boleh kontak Ibu Gita dengan nomor WhatsApp di sini. Nah, kami juga membuka untuk rekan-rekan, jika rekan-rekan adalah seorang konsultan atau vendor teknologi, untuk boleh bergabung juga dengan kami, karena kami nanti juga mempunyai list partner, siapa yang bisa membantu teman-teman kita di BPR dan Koperasi untuk bisa go digital. Mungkin itu dari saya, Pak Ivan. Terima kasih. Oh, baik, Pak Yosep. Berarti secara kalau kita bisa ambil garis besarnya, ternyata kita ingin membantu teman-teman sekalian yang kebingungan gitu Pak ya, dalam mendigitalisasi perusahaannya dalam sebuah komunitas gitu Pak. Jadi kita bertumbuh bareng gitu Pak ya. Lebih ke arah situ mungkin Pak Joseph ya. Iya betul, Pan. Kita Oke. ingin melihat teman-teman kita di BPR dan Koperasi bisa bertumbuh dan berkembang secara digital. Oke, menarik sekali Pak. Karena kalau kita lihat di era digital semua pada ini Pak ya, bersaing nih gimana supaya saya unggul ini. Tapi di sini kita malah buat komunitas yang untuk membantu teman-teman sekalian berkembang bersama gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa kita berikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya mungkin seputar digitalisasi atau mungkin bertanya seputar tentang yang komunitas yang disampaikan oleh Pak Joseph, bisa langsung ditanyakan di Q&A karena saat ini kita akan masukin ke sesi tanya jawab gitu Pak. Nanti kalau misalnya kita bisa jawab langsung, kita akan langsung ke narasumbernya nih, dibantu oleh Pak Pandu menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Lagi-lagi boleh dari regulasinya, boleh dari digitalisasi itu stepnya seperti apa gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya sebuah usaha nih, cuman bingung gimana ya caranya supaya ini bisa terpasarkan dengan, nah boleh ditanyakan di sini juga. Atau tadi lewat komunitas juga boleh. Dari Pak Bambang Albertus, Pak Bambang menanyakan kalau BPR perlu minta izin dahulu sebelum melakukan digitalisasi, apakah koperasi juga memerlukan izin khusus? Oke, berarti bisa saya bilang bahwa Pak Bambang ini mewakili dari koperasi Pak ya, karena pertanyaan. Nah, sepertinya Pak Bambang juga tertarik nih ke digitalisasi. Oke, mungkin ini bisa langsung dijawab ke Pak Pandu ya. Pak Pandu bisa dibantu jawab apakah koperasi juga butuh izin nih untuk mendigitalisasikan koperasi yang dia miliki gitu. Oke, silakan Pak Pandu. Oke. Mungkin ada, memang kalau di sisi koperasi sedikit gray area di mana secara teknis dia tidak diatur sekali gitu ya oleh OJK maupun Bank Indonesia. Yang penting dia terdaftar dari Kementerian Koperasi. Namun memang perlu digarisbawahi, memang jika dia sudah mengadopsi digitalisasi terkait, misalnya yang paling gampang ya, dia punya sebuah ATM atau dia sudah mulai implementasi sebuah mobile banking di mana mobile banking dan ATM tersebut itu sudah bisa untuk menyalurkan uang dari satu tempat ke tempat lain, itu sebetulnya dari sisi Bank Indonesia memang sudah mewajibkan ya, baik instansi perbankan dan non perbankan dari SE yang mereka keluarkan ya, itu terkait dengan PTD. Namun memang secara best practice mungkin Pak Bambang ya, tadi Pak Bambang ya yang nanya ya, Ariswan ya, memang secara best practice memang koperasi
dia abu-abu, gray area, di mana jika bisa melakukan implementasi digital sebetulnya tetap saja berjalan, walaupun mungkin nanti ada beberapa hal yang diperlukan izin itu dari sisi koperasi mampu mempunyai izin tersebut, dan itu ibaratnya kita bisa bekerja sama gitu. Dari pengalaman saya seperti itu mungkin, Ariswan ya dan Pak Bambang. Jadi secara teknis memang prakteknya banyak yang mereka langsung melakukan inovasi di area koperasi. Catatannya jika memang ditanyakan terkait legalitas dan izin, ya mereka paling mudah adalah berpartner atau berkolaborasi dengan ya beberapa fintech lainnya atau penyedia jasa lainnya yang mempunyai izin tersebut. Mungkin begitu Pak Bambang. Saya bicara dari pengalaman best practice ya, Ariswan. Oke, berarti sebenarnya ada aturannya tapi masih gray area, Pak ya? Betul. Nah, artinya dia tidak secara eksplisit diatur dan disebutkan di SE-nya baik di OJK maupun Bank Indonesia, namun secara tidak secara gambaran besar atau high level gitu ya, dia menyebutkan ya instansi perbankan maupun non perbankan. Jadi sebetulnya non perbankan kan si koperasi masuk di area instansi tersebut, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa koperasi wajib mempunyai izin ini gitu misalnya. Seperti itu sih. Pengalaman kita memang secara di lapangan rata-rata ya mereka melakukan implementasi kalau koperasi ya, karena banyak sekali ruang di sana sehingga pada saat dia mau melakukan jika diminta izin ya dia pasti melakukan kolaborasi, mungkin seperti itu. Oke, berarti kalau saya lihat nih Pak ya, saya kan salah satu penggiat nih, saya suka download aplikasi gitu. Nah, saya lihat di Play Store itu atau di App Store itu sudah banyak sih sebenarnya kalau saya lihat tuh koperasi-koperasi yang punya mobile banking. Nah, mungkin dari pengamatan saya mungkin Pak ya, berarti sebenarnya si koperasi ini memungkinkan untuk punya mobile banking, cuman untuk regulasinya mungkin yang masih abu-abu. Nah, saran dari Pak Pandu adalah jika si koperasi tersebut ingin go digital gitu Pak ya, mungkin dengan menyediakan ATM atau mobile banking, mungkin bisa berpartner dengan vendor atau dengan third party lainnya, berkolaborasi lah bahasanya. Ya, berkolaborasi dengan vendor atau dengan instansi lain yang sudah terdaftar di OJK gitu Pak ya. Betul. Oke. Karena itu juga disebutkan di buku cetak birunya OJK, di mana percepatan transformasi digital itu mereka mengutip ada beberapa paragraf di sana bahwa instansi BPR atau bank dalam hal ini itu memang untuk mempercepat proses transformasi ya salah satunya dengan cara kolaborasi. Nah, kolaborasi itu bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan instansi yang serupa, artinya dengan sesama bank ataupun sesama pemain di perbankan, industri ataupun non perbankan, seperti itu sih. Oke, mungkin bisa ini ya, sudah bisa menjawab Pak Bambang kali ya. Kalau misalnya Pak Bambang masih ingin bertanya, silahkan ditambahkan lagi di kolom Q&A atau Pak Bambang bisa chat di di komunitas kita nanti. Jadi kita bisa bantu, kita bisa sediakan referensi-referensi yang mungkin bisa membantu Pak Bambang untuk go digital gitu ya. Nah, kemudian Pak Pandu, di sini juga ada pertanyaan nih dari Pak Dwiantara. Nah, ini sepertinya Pak Dwiantara mewakili BPR. Di sini pertanyaannya, bagaimana Pak solusinya buat BPR yang kebentur aturan regulasi? Nah, mungkin sebelum ke situ Pak, saya mungkin ingin mendetilkan sedikit pertanyaan dari Pak Dwiantara. Pak Dwiantara mungkin kebentur aturan regulasi ini yang seperti apa ya Pak ya? Karena kan regulasinya ini banyak nih, bisa jadi regulasi harus buku berapa atau apa gitu, dan ini Pak Dwiantara mengajukan izin untuk apa ya? Untuk ATM. Iya, perlu spesifik sih. Untuk mobile atau untuk apa gitu. Nah, kalau dari penuturan Pak Pandu tadi dan yang sudah dikutip dari beberapa referensi, sebenarnya itu pemerintah atau si pembuat regulator itu sudah membuka peluang gitu Pak Pandu ya. Cuman kita harus tahu aja nih cara mainnya seperti apa. Step pertama yang harus dilakukan apa, step kedua apa. Harusnya sih
benturan-benturan regulasi yang dialami BPR-nya Pak Dwi Antara itu mungkin bisa terselesaikan gitu, seperti BPR lain yang sudah punya mobile banking dan sejenisnya. Ya. Itu mungkin boleh dijelasin Pak Pandu atau diceritain sedikit kira-kira regulasi apa aja nih? Karena kan untuk BPR, koperasi itu kan mereka digitalisasi bisa dengan banyak hal Pak ya. Salah satunya dengan mengadakan ATM. Kedua bisa dengan mengadakan mobile banking atau internet banking. Nah mungkin mereka kita anggap mereka ingin mengajukan mobile banking. Nah mobile banking ini sebenarnya regulasinya seperti apa Pak? Kalau misalnya dari BPR ingin membuat sebuah go digital melalui mobile banking gitu Pak. Kira-kira regulasi apa aja nih yang harus mereka penuhi ke OJK supaya mereka dapat ini lampu hijau gitu. Ya, saya mengutip dari SE-nya OJK yang POJK 03 2016 ya. Jadi SE nomor 12 POJK 03 2016 di mana untuk pengembangan apa saja sih yang dapat dilakukan. Sebenarnya tadi poin pertanyaan kamu itu kan ya Ariswan ya. Apa saja yang dapat dilakukan oleh BPR yang dimana dengan adanya banyak keterbatasan baik wilayah dan tempat seperti itu ya. Itu juga diatur oleh OJK bahwa kegiatan apa saja atau usaha apa saja, bahkan sampai ke pengembangan produk apa saja yang diperbolehkan atau bisa dilakukan oleh BPR itu dibagi menjadi 3 kategori sebetulnya. Nah tadi yang mungkin kalau Ariswan sempat ingat, saya sempat sebutkan bahwa ada BPR KU, itu maksudnya adalah BPR dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan modal inti sebetulnya. Nah, kalau tadi spesifik ke mobile banking, sebetulnya di SE-nya OJK itu dia diatur jika memang BPR tersebut sudah dengan status BPR KU 3, di mana modal intinya di atas 50 miliar. Itu mereka bisa menerapkan salah satunya ya electronic banking. Electronic banking di sini bisa saja mobile, SMS, ataupun internet banking gitu ya. Oke. Gitu ya. Cuman memang untuk bisa ke electronic banking, let's say misalnya internet banking kan ada beberapa step lagi sebetulnya, seperti dia harus implementasi laku pandai berdasarkan best practice kita ya, pengalaman saya sebelumnya bahwa memang untuk apply internet banking harus bisa menyediakan atau mengimplementasikan laku pandai ya sesuai saran OJK. Oke. Mungkin nanti Pak Dwi bisa langsung ke komunitas kita aja. Kalau misalnya Pak Dwi memang masih bingung, nanti kita akan bantu share referensinya apa-apa aja nih step yang harus Pak Dwi lakukan supaya BPR-nya bisa go digital nih secara regulasi ya, tapi tidak sembunyi-sembunyi nih. Kadang kan ada yang udah punya tapi ternyata belum punya regulasi. Nah, kita akan bantu Pak Dwi untuk menggo digitalisasi BPR-nya. Nanti Pak Dwi bisa join langsung ya ke komunitas yang sudah disampaikan oleh Pak Joseph tadi. Oke, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan lagi, cuma nanti kita akan tampung dulu Pak ya. Nanti kita akan jawab di komunitas. Nanti kita bisa sharing banyak hal, kita bisa sharing pengalaman kita yang ada di BBW mengenai tentang digitalisasi ini. Karena kebetulan sepertinya BBW sudah mendigitalisasi berapa bank Pak ya. Nanti mungkin bisa based on ini praktisnya BBW bisa di-share ke sini gitu. Oke, mungkin karena waktunya sudah lewat Pak ya. Tadi kita mulainya jam 10:10, sekarang sudah jam 11:14, mungkin sudah kelewat 3 menit. Nah, mungkin webinar kali ini bisa kita akhiri dulu. Jika ada pertanyaan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa join di komunitas kita yang Go BPR Digital atau Go Koperasi Digital. Nanti kita akan bantu jawab di situ, kita akan share banyak hal, termasuk step-step dan regulasi apa aja nih yang harus dipersiapkan untuk ke OJK-nya atau ke regulatornya. Oke, mungkin Mbak Gita bisa ambil alih ya. Sebelumnya terima kasih Pak Pandu atas materi yang sudah dibawakan. Terima kasih Pak Joseph sudah menyediakan kita wadah teman-teman BPR dan koperasi untuk membuka wawasan bagaimana sih caranya go digital, bagaimana sih caranya untuk bersaing di era digital ini. Terima kasih. Mungkin saya bisa
kembalikan ke Mbak Gita selaku pembawa acaranya. Silakan Mbak Gita. Terima kasih Pak Arisvan telah menjadi moderator pada acara hari ini. Oke, Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung acaranya. Untuk Bapak atau Ibu yang mempunyai ide-ide atau topik yang ingin Bapak atau Ibu dengar atau yang ingin dibahas oleh kami di Tech Talk selanjutnya, Bapak atau Ibu bisa memberi saran kepada kami lewat nomor saya yaitu 0877-825-20726. Nanti untuk Tech Talk selanjutnya mungkin kita bisa berbicara mengenai topik-topik atau saran dari Bapak Ibu kayak gitu. Terima kasih banyak kepada narasumber kami Bapak Pandu untuk materinya yang sangat bermanfaat, dan terima kasih juga untuk moderator kami yang sangat aktif dan sangat informatif, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga materi hari ini bisa kita terima dengan baik, dan jika ada yang salah dari saya selaku host, Bapak Arisvan selaku moderator, dan Bapak Pandu selaku narasumber, mohon dimaafkan. Terima kasih semua, sampai jumpa di Tech Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang semua. Stay safe. Stay safe. Terima kasih.